Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, apa kabar teman-teman solihah semua, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya ya, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, kesempatan yang baik, dan juga keberkahan dalam hidup kita. Amin. Oke, insya Allah di pekan kedua ya ini ya. Pekan kedua ini saya akan membawakan materinya hari ini tentang keistimewaan Al-Quran ya. Keistimewaan Al-Quran. Ya, ada banyak sekali keistimewaan yang terdapat dalam kitab kita ya, yaitu kitab Al-Quran. Yang dimana kitab ini berisi firman-firman Allah ya, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Begitu banyak keistimewaan yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Pertama adalah dengan kita membacanya ya, dengan kita membaca, beribadah dengan tilawah Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan pahala ya, pahala yang setiap hurufnya mendapatkan 10 ya, 10 pahala. Tidak dibaca alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf ya. Jadi alif, lam, mim sudah ada 30 pahala ya, Masya Allah ya. Itu untuk keistimewaan Al-Quran yang pertama. Lalu yang kedua, keistimewaannya adalah bahwa Al-Quran itu akan terus terjaga, kesuciannya, keasliannya itu akan terus terjaga ya. Dari zamannya Rasulullah saat diturunkan Al-Quran sampai sekarang, Quran yang kita baca itu tidak ada yang berubah sedikit pun ya. Sampai harokatnya pun tidak ada yang berubah ya, fathahnya, sukunnya itu tidak ada yang berubah, sama. Jadi bacaan Al-Fatihahnya Rasulullah dan Al-Fatihahnya kita sama ya, maknanya sama, isinya sama, hurufnya sama ya, karena Allah sudah menegaskan juga di dalam Al-Quran, nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafizun ya, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya ya, ya. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya ya. Jadi Al-Quran itu pasti akan terjaga keasliannya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ketiga, keistimewaannya adalah Al-Quran ini tidak ada ini ya, bertentangan antar satu sama lain. Dia pasti ayat-ayatnya saling berkaitan ya, saling menghubungkan gitu, tidak ada yang bertentangan. Selanjutnya yang keempat, keistimewaannya adalah Al-Quran sangat mudah dan sangat gampang untuk dipahami, untuk dihafalkan ya. Terbukti bukan hanya kita saja yang bisa menghafal Al-Quran ya, teman-teman kita yang mungkin diberikan Allah ujian dengan keterbatasan fisiknya, dengan keterbatasan mentalnya, tapi mereka tetap bisa menghafal Al-Quran, tetap bisa membaca Al-Quran ya. Jadi kita juga jangan mau kalah sama teman-teman yang tadi memiliki keterbatasan fisik maupun mentalnya ya. Seperti misalnya kalau teman-teman suka nonton hafiz Quran ya, tuh kita bisa melihat semangat adik-adik kecil yang sangat luar biasa semangat dalam interaksinya dengan Al-Quran ya. Terus yang keberapa tuh? Yang kelima ya. Yang kelima adalah keistimewaannya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita saat di hari akhir kelak ya. Saat dimana hari akhir kelak itu kita akan sangat butuh pertolongan, kita sangat bingung ya, kesusahan gitu. Nah, Al-Quran ini akan datang sebagai teman kita, sebagai penolong kita, dengan syarat selama kita hidup di dunia ini kita sering berinteraksi dengan tilawah,
atau murojaah atau kita menghafal Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu akan datang sebagai kebahagiaan untuk kita nanti ya di hari akhir, Masya Allah. Seperti dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka ia akan datang di hari kiamat kelak. Masya Allah ya. Terus yang selanjutnya, yang keenam, keistimewaannya Al-Quran itu adalah kebenarannya sudah pasti ya. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran ini banyak sekali fakta-fakta, hukum-hukum, kisah-kisah ya. Salah satunya adalah perjalanan kehidupannya manusia ya, yang awalnya kita dari rahim ibu ya, terbentuknya zigot, apalagi tuh, terus terbentuk apa-apa gitu ya, ada proses penciptaan manusia. Nah itu sudah ada di dalam Al-Quran, yang Al-Quran itu sudah diturunkan dari zamannya Rasulullah ya, tapi ilmuwan-ilmuwan juga masih meneliti sampai sekarang ya. Jadi memang Al-Quran itu banyak sekali ke mukjizatnya ya. Nah yang terakhir adalah Al-Quran itu sebagai jika kita menghafal Al-Quran, maka penghafal Al-Qurannya ini akan diberikan keistimewaan, yaitu apa? Akan memberikan mahkota kebanggaan ya untuk kedua orang tua kita di hari kiamat kelak. Semoga kita masuk ke dalam orang-orang yang selalu bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dimudahkan untuk selalu membersamai Al-Quran. Masya Allah, barakallah. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.